Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Nur. Saya sekarang sebagai guru di SMA Negeri 04 Bombana, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas Galuh Ciamis. Dan saat ini saya sedang menjalani PPL tahap ketiga. Jadi PPL tahap ketiga ini membahas tentang rangka, yakni sub pokok persendian. Semoga dapat memberikan manfaat buat semuanya. Terima kasih. Ya oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Safar dipimpin doanya. Baik, saya mau tanya dulu kehadirannya. Siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Ya. Senyum, sapa, dan salam yang selalu ya. Senyum, sapa, dan salam. Dan kebersihan kelas ya. Lihat di sekelilingnya, apakah sudah bersih? Oke. Nanti biasakan ya, kalau misalkan ada sampah di sekeliling mejanya, ya silahkan diambil, kemudian nanti dibuang di tong sampah. Kemudian ya, konsentrasi. Yang tidak kalah penting, konsentrasi. Karena kalaupun kita sudah hadir di sini, raganya kita sudah hadir, tapi jiwanya kita dan pikirannya kita belum hadir, ya sama saja. Ya tidak kita konsentrasi, tidak bisa masuk semua pelajaran. Oke, siap belajar? Siap. Oke, berdiri dulu, gerak-gerakan tangan. Oke, gerak-gerakan kepala, gerak-gerakan kaki. Oke. Ya, silakan duduk. Pertanyaannya, mengapa kaki, tangan, dan kepala bisa digerakkan dan dibengkokkan? Kenapa bisa digerak-gerakkan seperti ini? Kenapa bisa dibengkok dan luruskan? Kenapa? Karena adanya persendian. Oke. Manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini adalah kita mengetahui struktur persendian, ya, struktur persendian, fungsinya, dan macam-macam persendian. Jadi nanti nama-nama sendi kita akan pelajari, fungsinya dan macam-macamnya. Jadi di antara dari banyaknya tulang kita ini, jadi banyak macam jenis persendian dalam tubuhnya kita. Nanti akan kita pelajari. Kemudian indikatornya ada dua, struktur sendi dan tipe-tipe persendian. Oke. Metodenya discovery learning. Jadi nanti ada juga penilaian ya, penilaian pengetahuan
penilaian sikap sama penilaian keterampilan. Nah, nanti kalian akan silakan membuka internet, cari itu ada alamat internet saya berikan, alamat linknya. Nyaris sekujur tubuh Sulami kaku, hanya jarinya yang bisa digerakkan. Sakit yang dialami Sulami mulai terjadi sejak dia berusia 10 tahun. Keluhan sama dirasakan kembaran dia yang akhirnya meninggal pada tahun 2012. Awalnya hanya benjolan di leher bagian belakang dan akhirnya menjalar ke bagian tubuh lain. Dalam dunia medis, kelainan yang diderita Sulami disebut ankylosing spondylitis atau punggung bambu. Pengapuran kronis ini mayoritas menimpa usia produktif dari usia 17 hingga 35 tahun. Umumnya, penderita mulai merasa nyeri di salah satu bagian tulang kelangkang yang berada tepat di atas tulang ekor. Jika tidak segera ditangani, akan menyebar ke dua bagian tulang kelangkang dan menjalar ke tulang punggung hingga bagian leher. Dalam kasus Sulami, kekakuan yang dialaminya sudah pada tingkat ekstrem. Apa pendapatnya? Mulai sekarang harus jaga kesehatan. Yang tadi belum didapatkan obatnya. Pasti dari pelajaran yang kita dapatkan? Bersyukur. Ruangan yang berfungsi sebagai penghubung. Jadi ya ada ruangannya, ada antaranya ya, antaranya. Jadi antara satu tulang dan tulang yang lainnya ada antaranya. Itu disebut sebagai sendi. Persendian atau artikulasi, pengertiannya hubungan hubungan dua tulang. Jadi persendian, kalau sendi tadi itu ruangnya, kalau hubungan dua tulang itu menghubungkan namanya persendian atau jadi bahasa biologinya persendian itu adalah artikulasi. Fungsinya fleksibilitas. Jadi kita fleksibel, bisa kemana-mana. Itu salah satu contoh dari penggunaan fungsi sendi. Gambar sendi yang atas, yang bawah itu adalah tulang. Nomor 1 apa tadi? Tulang. Nomor 2? Ligamen. Nomor 3? Nomor 4? Cairan sinovial. Nomor 5? Kapsul sinovial. Cairan sinovial itu berfungsi sebagai oli. Ya, tahu oli ya? Pelumas kan? Tipe-tipe persendian. Ada yang pertama namanya sinartrosis atau sendi mati. Sinartrosis itu berada di sutura. Sutura itu pertemuan antara tulang-tulang tengkorak. Sekarang saya akan bagikan ke LKPD-nya. Saya bagikan ke dalam kelompok. Kelompok Humerus, Nur Alam Sapar, Ririn Arianti, Yusratul Aini, Posia Mayansari, Yuliana, sama Fahrul Risandi. Silakan dilihat ya. Lihat kelompoknya. Silakan baca petunjuknya. Petunjuk pengerjaan LKPD. Nanti yang pertama itu nanti kalian diminta untuk buat pertanyaan dan memberikan hipotesis atau jawaban sementara yang dari pertanyaan yang kalian buat. Ingat ya.
Kelompok yang mana dulu? Siapa yang siap dulu? Oke, siapa yang mau duluan? Oke, Rianti. Silakan. Yang lain menanggapi ya. Dibacakan dulu pertanyaannya, kemudian hipotesisnya enggak usah, nanti teman-temanmu yang lain yang mencoba menghipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok ya. Ya, silakan. Adapun hasil diskusi kami yang pertama identifikasi masalah. Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tribula akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pertanyaan pertama, apakah penyakit yang terjadi merupakan penyakit keturunan? Ya, karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyakit Oke, ada tanggapan? Silakan. coba perhatikan contoh amfiatrosis, yaitu sendi kaku. Ya, coba berikan contoh amfiatrosis. Contohnya yaitu berada pada tulang rusuk dengan tulang dada. Oke. Tulang rusuk dan tulang dada. Bagaimana kelompok? Tibia? Oke. Yang nomor ini. Silakan. Pertanyaannya yang pertama adalah sebutkan kelompok-kelompok yang dimiliki oleh sendi. Oke. Yang terakhir ada? Kesimpulan bisa? Yang kalau enggak ini saja. Ya. Taruh gambar yang pertama yang nomor satu adalah tulang yang berfungsi sebagai aliran pasif. Yang kedua terdapat ligamen yang mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Yang ketiga Sekarang kita masuk ke penutup ya. Oke. Kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Apa kendalanya pembelajaran kita pada hari ini? Oke, ada kendala? Ya, kalau pertama-tama kendalanya ruangan, kemudian panas. Sekarang alhamdulillah ruangannya sudah adem. Ya, kipas angin di mana-mana. Kemudian cahaya, alhamdulillah cahaya sudah bagus. Ya, alhamdulillah kendalanya ya hampir tidak ada ya. Kemudian kita masuk kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya kasih pertanyaan. Macam-macam sendi. Ada 3 macam sendi. 1, sinartrosis. Sendi mati. 2, amfitrosis. Sendi kaku. 3, diatrosis. Fungsinya sebelahnya. Coba kalian pasangkan yang mana bagian dan fungsinya. Belakang aku, Jess. Sudah?
Hah? Tidak ada benar. Silakan tulis yang benarnya. Silakan tulis. Masa tidak ada yang benar? Ada. Ini kelompok ini dapat ada. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 2. Ada 3 macam sendi. Oh, perbesar. Ada 3 macam sendi. Begini. Yang ini tulisannya hubungan antara tulang yang satu dengan yang lainnya yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Itu yang A. Yang B, hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau pengulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Yang C, bentuk hubungan antara kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Ini lebih gampang. Yang E optionnya optionnya kecil katanya ya. Oh, berapa? Oke. Yang periksa punyanya Ririn siapa? Ririn Arianti. Dapat berapa? Yang periksa punyanya Ririn Arianti dapat berapa? Sorry, saya lompat dulu ya. Rianti, yang periksa punyanya Rianti dapat berapa? 90. Yang periksa punyanya Ratna Dewi berapa? Ya, oke. Oke. Yang dapat 90 nanti akan diberikan tugas untuk ke materi berikutnya ya. Lihat materi berikutnya akan disuruh untuk merangkum materi berikutnya. Yang dapat nilai di bawah KKM nanti disuruh merangkum yang tadi. Oke. Oke, hari ini terima kasih yang sudah menjawab, Rianti, Juliana, Safar, Rosi ya di sini. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapan juga di sini, kelompok sini tadi. Yang tidak memberikan tanggapan, yang belum memberikan tanggapan, semoga di pelajaran berikutnya lebih aktif lagi, ya, lebih belajar lagi, tambah lagi yang kurang tadi KKN-nya, lebih belajar lagi supaya pada saat nanti ulangan semester nilainya lebih baik. Terima kasih semuanya sudah ikut membantu. Alhamdulillah kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya, kembali ke kelasnya, kursinya dirapikan kembali.